Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pada malam ini malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Untuk itu wasilah kepada kalamullah surat Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Marilah kita baca bersama-sama sampai 7 kali, mengharapkan supaya seluruh warga Tarekat Siddiqiyah dianugerahi usia yang bernilai Al-Qadar. Begitu pula seluruh warga negara Indonesia diberi nilai Al-Qadar, dan semoga musibah yang melanda dunia ini cepat-cepat selesai. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya wal mursalin alaihi wasallam wa ala jami'il ashab ahli baitin Nabi tahirin radhiyallahu wa ala jami'il ulama asyhadu as-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin, khususan Rasulullah dan yalin syai'un lillahi lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh
bi'izni rabbihim min kulli syarr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'izni hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzul jalali wal ikram. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzul jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzul jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzul jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dzul jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, Al-Qadar kemuliaan dan keagungan. Al-Qadar asyarafu wal uzmatu. Asyarafu kemuliaan, wal uzmatu dan keagungan. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang mempunyai nilai kemuliaan dan keagungan. Bukan hanya mulia tapi agung. Itu artinya Al-Qadar. Asyarafu kemuliaan, wal uzmatu keagungan. Satu-satunya surat Al-Quran yang menerangkan Lailatul Qadar hanya surat Al-Qadar, tidak ada surat yang lain. Di dalam surat Al-Qadar Allah Ta'ala berfirman, "Wama adraka," apakah kamu Muhammad tahu mal qadar, apa yang dinamakan malam qadar? Wa ma adraka mal qadar. Allah Ta'ala menerangkan sendiri, Lailatul Qadri, malam qadar itu khairun min alfi syahrin. Kemuliaan dan keagungannya lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Itu penjelasan sendiri di dalam Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar itu menerangkan nilai, saya ulangi, nilai waktu hanya semalam, hanya 12 jam,
mempunyai nilai lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada nilai Lailatul Qadarnya. Itu penjelasan dalam Al-Quran sendiri, dan tidak perlu ditambah-tambah lagi. Lailatul Qadar itu benda ini, benda itu, begini, begitu, itu tidak perlu. Karena sudah jelas khairun min alfi syahrin. Dan malam itu di bulan apa? Al-Quran sendiri menerangkan di bulan Ramadan tanggal 27. Quran surat Inna anjalnahu fi lailatul qadr itu berisi 30 kalimat. Dan kalimat yang bunyinya hiya, artinya dia Lailatul Qadar, jatuh pada kalimat yang nomor 27. Hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalimat hiya, kalimat yang jatuh nomor 27. Kalimatnya 30, yang 27 kalimat hiya. Dan nomor 2, kalimat yang bunyinya Lailatul Qadri, tersusun dari 9 huruf. Dan di dalam surat itu ada 3 kali Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Lailatul Qadri. 9 kali 3, 27. Itu keterangan Al-Quran sendiri. Di dalam hadis Nabi diterangkan oleh Rasulullah, berusahalah kamu mencapai Lailatul Qadar, yaitu diganjil 7 yang 10 akhir. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3. 1 sampai 10, 10 awal. 21 sampai 11 sampai 20, 10 tengah. Selikur sampai 17, ya sampai 30, 10 akhir. Diganjil 10 akhir, yaitu 27. Jadi baik pun Al-Quran maupun hadis itu sama. Lailatul Qadar itu pasti tanggal 27. Itulah paham Siddiqiyah yang sudah bertahun-tahun mengijtihadi, maka tidak berubah di Siddiqiyah Lailatul Qadar 27. Sayang 1000 sayang.
sayang 1000 sayang. Mayoritas Indonesia umat Islam, tapi banyak yang belum sadar bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, sudah dianugerahi waktu yang nilainya seperti nilai Lailatul Qadar. Ini yang masih banyak tidak menyadari. Supaya sadar bangsa Indonesia, maka diisyaratkan di dalam kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan salah paham, bukan kitab sucinya agama, kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karya agung 9 tokoh nasional. Itu kitab sucinya, karena suci dari amandemen. Siapapun di Indonesia ini, dari presiden sampai ke bawah, 1 titik pun tidak boleh mengamandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi suci dari amandemen. Hanya berisi 4 alinea. Dan diisyaratkan bahwa waktu singkat yang bernilai seperti nilai Lailatul Qadar itu disebutkan dalam kitab itu alinea kedua, yang disebutkan saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Jadi saat yang mempunyai nilai bahagia, selamat, sentosa. Lengkapnya alinea kedua itu, lengkap isinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, selamat dan susah, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu lengkap alinea kedua. Mengapa disebut saat? Karena singkat. Saat itu kapan? Di situ tidak ada penjelasan. Saat itu saat kapan? Yang disebut saat itu mulai
sekitar jam 3 malam tanggal 9 Ramadan sampai tanggal 12 10 Ramadan. Tahun Hijriahnya 1346 atau kalau tidak salah 64. Di manakah malam itu? Malam itu ilham ruhi turun kepada 3 tokoh nasional, Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, sehingga 3 tokoh nasional yang beragama Islam itu menyusun teks proklamasi sekitar jam 3 malam. Hanya 3 itulah yang menyusun teks proklamasi. Jadi bukan semata-mata hasil pikiran, tapi pikirannya yang dituntun oleh hidayat ilahi, dituntun oleh wahyu atau ilham ruhi dari Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak paham. Ditulis di mana itu? Di tempat rumahnya Laksamana Maida, nomor 1 Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Kemudian siangnya jam 10 siang disiarkan ke dalam negeri dan seluruh dunia di halaman rumahnya Bung Karno, Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah, teksnya di rumahnya Laksamana Maida itu mempunyai sejarah. Mengapa di Laksamana itu mempunyai sejarah sendiri? Di sini tidak perlu saya sampaikan, waktu panjang. Kemudian pagi jam 10 disiarkan di Pegangsaan Timur, rumah nomor 56. Di antara bunyinya teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di situ teks proklamasinya, kemerdekaan bangsa. Adapun selanjutnya hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat
singkatnya. 17 Agustus 45 Jakarta tuh atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Timbul pertanyaan, itu namanya proklamasi janji. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian proklamasi janji. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo, jadi masih tempo, bukan pada waktu itu, masih tempo yang sesingkat-singkatnya. Timbul pertanyaan, siapakah yang memindah kekuasaan itu? Dari manakah kekuasaan? Dan siapa yang menerima kekuasaan? Siapa yang memindah kekuasaan itu? Karena halusnya teks itu sampai ahli-ahli sejarah pun khilaf. Menurut dokumen Republik yang dihimpun oleh Profesor Muhammad Yamin, 3 jilid besar, lebih dari 1000 halaman, yang memindah kekuasaan itu disebutkan oleh Yamin PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu istilah Yamin sendiri, khilaf itu. Menurut ijtihad saya, itu khilaf. Yamin khilaf. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bunyinya saja sudah tidak sesuai dengan teks proklamasi. Yang betul itu P panitia, P pemindahan, bukan persiapan. Pemindahan kekuasaan Indonesia itu yang betul. Setelah saya telitinya. Jadi bukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebab tidak sesuai dengan teks proklamasi. Panitia pemindahan, PP panitia, P pemindahan kekuasaan Indonesia. Itu satu kekeliruan. Dan nomor 2, kalau panitia persiapan kemerdekaan itu yang membentuk Jepang, dibentuk pada zaman Jepang dan belum pernah dilantik dan belum pernah sidang, jadi belum pernah menghasilkan apa-apa, mustahil akan bisa pindah kekuasaan. Nah itu rumitnya begitu. Jadi yang betul itu panitia pemindahan kekuasaan Indonesia.
Yang membentuk siapa? Dibentuk setelah merdeka. Kalau yang dibentuk Jepang sebelum merdeka. Ketika merdeka, bubarlah, sudah tidak ada PPKI bentukan Jepang itu. Yang ada PPKI bentukan Soekarno. Yang diketuai Soekarno sendiri, jumlah ketua dan anggota dan wakil ketua dan anggota 27 orang. Adapun yang dibentuk Jepang 11 orang. Nah, itu di dokumen Republik itu sudah saya teliti. Khilaf Profesor Yamin khilaf. Kalau memang dipaksakan diterima dokumen itu, berarti negara Indonesia ini bentukan berbau Jepang. Nah, ini bahaya. Sampai sekarang pun belum ada yang neliti itu. Sampai sekarang ini belum ada. Jumlah personilnya sudah beda, waktunya sudah beda, yang membentuk sudah beda, lain. Kalau dibentuk setelah merdeka, jelas tidak ada berbau Jepang. Nah, ini kekhilafan karena halusnya. Itu yang disebut dilaksanakan secara seksama. Jadi seksama itu bukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tapi panitia pemindahan kekuasaan Indonesia. Di teks proklamasi tidak ada panitia persiapan itu, tidak ada. Yang ada itu hal-hal pemindahan, bukan persiapan kemerdekaan. Nah, itu khilafnya. Sampai sekarang pun ahli sejarah itu belum menyadari kekeliruan itu. Lihat sendiri coba buku-buku yang menerangkan sejarah kemerdekaan. Tidak akan menemukan itu. Yang ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Makanya saya katakan nilainya itu seperti Lailatul Qadar dengan alasan pertama. Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan dan teks proklamasi itu juga ditulis di bulan Ramadan, malam Jumat Legi. Bulan Ramadan bulan 9. Waktu teks itu tertulis tanggal 9 Ramadan. Umat Islam puasa dapat 9 hari. Coba 9. Berapa? Bulan 9, tanggal 9, puasa dapat 9 hari. Sama dengan dalam Al-Quran itu Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, Lailatul Qadr sampai 3 kali. Dan tiap-tiap kalimat itu tersusun dari 9 huruf. Ramadan bulan 9. Tanggalnya tanggal 9. Puasa dapat 9 hari. 9 kali 3, 24.
tuju. Nah, makanya nilainya itu seperti nilai Lailatul Qadar. Itulah disebut saat yang itu mengenai nilai yang berbahagia dengan selamat sentosa. Apa bahagia? Siapa yang bahagia? Bangsa Indonesia. Kenapa bahagia? Kalau ingin tahu bahagianya harus dilihat dari 3 waktu. Waktu sebelum saat itu 1. Nomor 2, waktu saat itu. Nomor 3, waktu setelah saat itu. Baru tahu agungnya nikmat kemerdekaan. Dan baru tahu rahasianya waktu sesingkat-singkatnya. Bukan singkat, tapi sesingkat-singkatnya seperti sekejap mata. Sepanjang sejarah Indonesia tidak ada yang paling menakjubkan, paling membanggakan selain waktu proklamasi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling menakjubkan. Tapi yang tahu hanya orang ahli periksa rasa karsa. Kalau tidak mempunyai mata periksa rasa karsa, tidak akan tahu. Bagaimanapun takjubnya, tidak akan tahu. Nah, si Dika ini meneliti itu. Alhamdulillah, bangsa Indonesia ini dianugerahi waktu yang singkat, sesingkat-singkatnya, tapi nilainya itu asyarafu wal uzmatu, kemuliaan dan kehadukan. Itulah wajib kita mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fa insyaallah semuanya tersebut akan saya tulis di dalam buku yang saya beri judul Hakul Yakin NKRI Rahmatan lil Alamin. Buku kosongnya sudah saya siapkan, tinggal menulis isinya. Nah, itulah saya memberanikan diri mujaddid rasa wawasan karsa kebangsaan ini seminar wawasan kebangsaan Indonesia. Bagi saya judul itu kurang sreg. Yang sreg itu seminar rasa wawasan karsa kebangsaan Indonesia Raya. Jadi harus ada rasanya. Tidak seperti sekarang ini. Banyak yang melupakan sudah, banyak yang tidak tahu. Sampai kemerdekaan bangsa Indonesia saja sudah diputar-putar kemerdekaan Republik.
Sampai tahu rahasianya. Kalau kemerdekaan 17 Agustus kemerdekaan itu tidak ada nama Soekarno, tidak ada nama Hatta. Yang ada apa itu? Padahal itu akte lahirnya kemerdekaan. Kalau kemerdekaan bangsa Indonesia ada atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Tapi kalau atas nama Republik Indonesia Soekarno-Hatta tidak ada. Itu asal masalah politik untuk menghapus nama dua bapak bangsa itu. Sampai sekarang surat kabar, majalah-majalah masih mengikuti yang salah itu. Nah, itu salah yang bersifat nasional. Mana ada atas nama Republik Indonesia? Soekarno-Hatta tidak ada. Seandainya pada itu tanggal 17 itu Republik Indonesia sudah ada, mestinya bukan nama Soekarno-Hatta, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, tapi tidak ada, tetap nama Soekarno, nama Wakil Soekarno-Hatta. Karena presiden belum ada, negara belum ada. Dan siapa yang mengingkari presiden pertama itu? Republik Indonesia, Soekarno. Siapa wakil presiden pertama? Hatta. Tapi mengapa pada waktu proklamasi kok tidak ada nama presiden? Wakil presiden. Itu masalah politik. Politik orde baru yang akan menghapus. Zaman dulu nyimpen fotonya saja takut. Itu. Makanya kalau kembali kepada kemerdekaan bangsa itu namanya taubat nasional. Taubat. Masalah yang paling gampang itu saja sudah keliru, apalagi mengenai yang memindah kekuasaan. Tidak tahu. Dan sampai sekarang pun dianggap yang memindah kekuasaan itu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Padahal pada tanggal itulah sudah tidak ada panitia itu. Nah, ini kekeliruan. Tambahan sekarang pelajaran sejarah di sekolah-sekolah umum tidak ada. Tambah tidak ngerti generasi ini. Dibujuki terus dengan pendusta-pendusta itu. Nah, ini yang kita sayangkan. Maka si tiga terus berjuang mengingatkan, ngilingno ojo terus lali. Semoga apa usaha Siddiqiyah ini berhasil dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekianlah keterangan saya mengenai Lailatul Qadar. Jadi harus menginsafi bangsa ini sudah menerima waktu yang nilai seperti Lailatul Qadar, bahkan lebih dari itu. Jadi hanya
malam Jumat dan hari Sabtu nilainya lebih baik bagi bangsa Indonesia daripada waktu 434 tahun waktu dijajah. Jadi kita ini dijajah oleh penjajah lamanya 434 tahun. Terhitung dari tahun 1511 sejak Malaka dikuasai Portugis. Belum keterangan Selamat Sentosa itu lain. Sekian, mudah-mudahan kita sadar dan kita insaf, harus betul-betul menginsafi bangsa Indonesia ini sudah menerima karunia waktu yang singkat, nilainya seperti Lailatul Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong dengan keinginan luhur para murid-murid atau Thoreko Sidikiyah bahwa sedekah spontanitas pada malam hari ini, malam Lailatul Qadar, yaitu sementara ini mendapat 160 juta lebih untuk sementara. Insya Allah akan bertambah seperti malam Lailatul Mubarakah kemarin. Pertama kita sampaikan bahwa 150 juta, tapi ternyata alhamdulillah pada finishnya mendapat 203 juta. Alhamdulillah. Semoga pada malam hari ini yang bersedekah mendapat barokah dari Allah dan juga mendapat Lailatul Qadar secara lahir dan batin. Amin. Monggo silahkan bagi yang ingin terus melanjutkan untuk sedekah spontanitas, sudah disampaikan nomor rekeningnya dan belum ditutup sampai berapa hari ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.